Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Ketemu lagi di video aku. Kali ini aku mau ajak kamu semua buat ikutan aku staycation online di salah satu hotel baru di Malioboro, Jogja. Tapi mari kita lihat bagaimana fasilitasnya. Untuk itu wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniar Mita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. Jadi udah siap kan temenin aku staycation online? Kalau gitu, let's go! Oke, sekarang kita udah berada di depan Hotel de Malioboro. Ini tuh letaknya deket banget guys sama Hotel de Jogja kemarin. Jadi dia tuh emang cuma beda jalan aja ya. Dan ini tuh deket juga sama Malioboro. Kalau misalnya kita lurus itu udah menuju ke arah stasiun Tugu Jogja. Jadi emang ini tuh strategis banget ya hotelnya. Untuk itu sekarang mari kita masuk ke dalam. Kalau dilihat dari luar ini emang hotelnya juga besar banget ya. Jadi aku beneran penasaran sih, apakah semirip itu sama di Jogja yang mana itu adalah sister brandnya mereka, alias juga masih satu grup. Dan ini adalah area lobbynya juga. Ini tuh banyak banget sitting area di sini. Dan ini tuh konsepnya dia emang semi outdoor ya. Jadi masih ada angin sepoi-sepoi juga. Tapi kalau misalnya mau indoor bisa agak masuk ke dalam. Nah terus di ujung sana tuh juga ada welcome drink. Tapi sayangnya welcome drinknya yang rasa-rasanya tuh lagi habis guys. Terus dia tuh lobbynya juga ternyata di luar juga ya. Jadi emang konsepnya bener-bener semi outdoor gitu. Emang deket banget sih sama sama pintu masuknya. Dan sekarang kita mulai masuk ke dalam. Ini tuh dia emang luas banget. Pas masuk tuh emang agak ke dalam lagi gitu karena emang luas sih. Terus dia tuh di sini juga udah ada restonya. Jadi area restonya tuh deket banget sama si lobbynya dan satu lantai juga. Terus aku bener-bener amazed sih, soalnya restonya juga ini luas banget. Tapi konsepnya tuh dia udah indoor ya untuk restonya. Dan kalau misalnya teman-teman juga mau berenang, itu juga enak banget. Soalnya kolam renangnya juga satu lantai dan bersebelahan langsung sama area restonya mereka. Jadi kalau lagi sarapan terus ada anak-anak yang mau berenang, bisa banget ya sambil ditungguin di area pinggir kolamnya sini, terus sambil sarapan. Seru sih. Oke, dan ini dia kamar kita. Teman-teman kalau misalnya mau booking atau mau cek harganya bisa langsung aja klik link di kolom deskripsi. Untuk rate-nya ini cuma 400 ribuan aja guys. Dan ini tuh udah termasuk sama sarapan. But lihat dong view-nya cakep. Oke, sebelum berbentur area kamar, kita lihat dulu ke area toiletnya. Ini tuh toiletnya cukup luas. Terus dia pakai pintunya pintu geser ya. Dan ini dia area cermin dan area wastafelnya. Cerminnya juga ini bagus, besar. Wastafelnya juga ini oke. Udah ada toilet duduk dengan jet shower. Terus juga ini udah ada shower. Dia tuh pakainya pakai hand shower ya. Terus juga menurut aku ini juga penerangannya juga cukup oke. Sabun sama shampoo juga ini udah disiapin, udah lengkap. Terus juga mereka punya amenities yang cukup lengkap juga. Jadi so far ini tuh toiletnya pokoknya bagus, aku suka dan bersih banget ya. Ternyata dari jendela kamar kita juga bisa ngelihat hotel yang mirip banget sama The Malioboro ini, yaitu Hotel de Jogja. Hotel yang kita nginepin di hari sebelumnya, di hari ini tepatnya. Dan kita sekarang mau room tour. Yang pertama ini kita ketemu sama cermin full body. Ini juga letaknya deket banget sama tempat tidur. Terus juga ini udah ada komplimen, udah ada botol pemanas air dan bisa di refill ya airnya. Udah ada hanger. Terus juga kamarnya ini menurut aku luas ya. Ini luas banget sih. Untuk harga 400 ribuan di daerah strategis kayak gini menurut aku ini murah. Terus udah gitu mereka tuh juga punya sofa ya di area pinggirannya. Untuk TV-nya juga ini udah smart TV, jadi udah enak banget buat nonton apalagi staycation. Terus juga mereka tuh udah ada working desk, bisa buat kerja, bisa buat make up tuh. Sofanya juga ini sebenarnya bisa buat tidur anak kecil ya. Jadi masih oke banget, masih cukup luas. View-nya juga ini asik banget. View-nya tuh langsung menuju ke kota Yogyakarta, yang mana ini tuh areanya area Malioboro. Dan menurut aku karena ini kamarnya luas, jadi emang buat bawa-bawa barang-barang banyak tuh enak. Buat buka-buka koper banyak tuh juga enak. Jadi emang ini strategis banget dan rekomen sih emang hotelnya. Terus udah gitu mereka tuh juga di area lobbynya ada kayak toko oleh-oleh kecil kayak gini nih, juga ada tas-tas batik.
Dan resepsionisnya juga menurut aku helpful, service-nya juga oke. Dan mungkin buat yang baru nonton agak bingung ya, hotel apa sih yang dari tadi aku bahas yang aku bilang mirip banget. Ini dia Hotel The Jogja, letaknya juga sebelahan aja gangnya sama The Malioboro ini. Sementara kalau di Jogja itu bedanya tuh dia punya rooftop atau sky lounge di atasnya, jadi bisa ngeliat pemandangan kota Jogja 360 derajat dari atas. Sementara kalau hotel ini tuh sebenarnya mirip persis sama Plek-Ketiplek, cuma dia tuh beda karena dia nggak ada rooftopnya aja guys. Secara bentuk, secara tema, secara bangunan dan desain itu mirip banget. Dan dia tuh bedanya di The Jogja, dia tuh kolam renangnya di area samping dan ini tuh dia outdoor. Kalau misalnya di The Malioboro tadi, ini tuh dia kolam renangnya berada di area resto alias dia tuh di bawah. Sementara kalau di Jogja tuh agak di atas sedikit ya kolam renangnya. Tuh kira-kira kayak gini guys kemiripannya. Untuk letaknya juga sama, bener-bener deket banget sama Jalan Malioboro. Jadi kalau teman-teman mau explore Jalan Malioboro itu bisa banget seharian, dari pagi sampai malam, mau cari oleh-oleh atau mau kulineran atau mau jalan-jalan aja itu bisa banget karena emang sedekat itu sama Malioboro, cuma tinggal jalan kaki 5 menit aja mungkin ya, karena cuma tinggal lurus-lurus aja keluar dari jalan masing-masing. Terus kalau misalnya teman-teman mungkin naik kereta, itu juga dekat banget sama stasiun Tugu Jogja. Jadi emang strategis itu guys. Cuma kalau misalnya teman-teman mau booking yang tiga kasur atau kamar family, menurut aku cobain tipe The Jogja juga. Aku juga pernah nginep di tipe kamar family. Dan selamat pagi. Sekarang kita lagi mau sarapan. Ini dia menu-menu sarapannya. Udah ada area pastry dan bakery. Terus juga ini ada area bubur. Masih ada beberapa stall di sini. Ini tuh menunya kayak gudeg atau mirip kayak kelotok. Sementara ini adalah main course-nya mereka. Pilihan menunya tuh banyak. Ada pasta juga. Terus juga mereka tuh punya stall Indomie. Jadi teman-teman kalau yang malas sarapan bisa deh tuh makan Indomie aja. Untuk tempat sarapannya juga ini luas dan juga sitting areanya nyaman ya. Cuma kalau misalnya aku lihat sekilas, sebenarnya untuk menu-menunya tuh dan live cookingnya masih lebih banyak di The Jogja Hotel ya, hotel yang aku inepin dan aku review sebelum ini. Karena itu emang segitu banyaknya live cookingnya, terus juga makanannya juga enak-enak guys, jadi rekomen banget. Cuma di sini juga nggak kalah, soalnya dia juga banyak nih pilihan menu dan pastry-nya. Ini dia makanan kita. Oke, segitu aja guys untuk review singkatnya. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang cari hotel di Yogyakarta. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. By the way, untuk jarak dari Hotel The Malioboro menuju ke stasiun itu cuma 3 menit aja loh. Strategis banget kan? Oke, see you next video. Thank you for watching. Bye-bye.